Jadi kita sudah koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk kita komitmen kita kerjasama untuk penanggulangan atau pencegahan penyakit TBC. Bahwa eliminasi TBC ini harus upaya pencegahannya harus komprehensif dari pemerintah pusat sampai ke desa. Salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah pembentukan satuan tugas penanggulangan TBC di desa. Untuk konkretnya, desa ini Gondang Manis dipilih untuk menjadi desa siaga TBC. Diharapkan nanti akan ada penurunan tingkat TBC sekaligus pengendalian TBC yang ada di masing-masing desa. Pak Susanto, ini kan Desa Gondang Manis menjadi desa percontohan dalam penanganan TBC, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Desa Gondang Manis, insya Allah sebagai desa percontohan Satgas penanganan TBC. Jadi kita sudah koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk kita komitmen kita kerjasama untuk penanggulangan atau pencegahan penyakit TBC. Jadi nanti kita melaksanakan yaitu tahapan-tahapan, contohnya Satgas penanganan pencegahan TBC. Kalau ini Pak, tahu itu sejak kapan Pak diberitahu dari ini? Jadi informasi itu kita tahu dari mana? Dari kabupaten bahwa Desa Gondang Manis ada beberapa orang yang terinfeksi TBC. Tapi dari pihak Puskesmas sendiri sudah melakukan penanganan secara intensif, berkelanjutan dengan baik, sehingga memang Desa Gondang Manis itu perlu penanganan sebagai penanganan karena apa? Karena kesehatan itu sangat penting dan kesehatan adalah kesejahteraan masyarakat. Pak, ini kan nanti ada anggaran yang dari desa untuk penanganan pencegahan ini, Pak. Nah, terkait penganggaran sendiri bagaimana, Pak? Kita penganggaran tetap kita anggarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena ini sudah ada aturan, ya kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kayak gitu. Terakhir Pak, ada langkah-langkah khusus nggak Pak, nanti strategi khusus gitu yang sudah dipersiapkan desa untuk penanganan ini? Sebenarnya ada strategi khusus, tapi itu memang kita harus rebut bersama sama potensi masyarakat yang ada. Kita bekerjasama untuk melangkah yang dengan cara-cara tertentu supaya masyarakat ini menyadari bahwa TBC itu penyakit yang menular. Berarti rencananya akan melibatkan elemen masyarakat untuk penanganan ini, Pak ya? Iya, tetap kita jelas untuk kita melibatkan elemen masyarakat yang ada di Desa Gondang Manis. Contoh dalam sosialisasi masalah TBC kita menggunakan wadah yang ada, contohnya di kegiatan PKK juga, itu contoh kecil juga. Kegiatan RT ya, itu bisa kegiatan RT. Ini kan ada program untuk pembentukan desa siaga TBC. Nah, bagaimana Pak menurut jenengan, Pak? Jadi salah satu upaya sebagai tindak lanjut dalam rangka eliminasi TBC sesuai dengan Perpres nomor 17 tahun 2001 bahwa eliminasi TBC ini harus upaya pencegahannya harus komprehensif dari pemerintah
pemerintah pusat sampai ke desa. Salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah pembentukan satuan tugas penanggulangan TBC di desa. Untuk konkretnya, desa ini Gondang Manis dipilih untuk menjadi desa siaga TBC. Diharapkan nanti akan ada penurunan tingkat TBC sekaligus pengendalian TBC yang ada di masing-masing desa. Nah, ini kita hari ini melaksanakan rakor teknis pembentukan Satgas TBC di Desa Gondang Manis untuk mencari formulasi yang tepat rencana tindak lanjutnya di desa, bagaimana upaya-upaya di tingkat desa ini bisa untuk menurunkan angka tingkat TBC di desa. Nah ini nanti kan butuh anggaran Pak. Ya. Nah terkait penganggarannya gimana Pak itu? Secara umum semua kegiatan, program kegiatan yang ada di desa harus melalui tahapan perencanaan dan diawali dari musyawarah desa untuk membuat rancangan tentang rencana kerja pemerintah desa tahun depan. Di bulan September nanti tentunya Desa Gondang Manis akan menyusun RKP tahun 2025. Dan ini kita sudah memfasilitasi, memberikan petunjuk teknis terkait dengan rancangan RKP tahun 2025 ini, sekaligus di mana ada prioritas kegiatan yang harus dimasukkan, antara lain adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, termasuk di dalamnya HIV, TBC, dan malaria. Jadi kita sudah memberikan pedoman atau prioritas pedoman kepada semua desa yang ada di KPU. Berarti terkait anggaran tidak ada masalah Pak ya? Yes, yang penting proses perencanaannya sudah ada dokumennya, kemudian bisa dari dokumen RKP itu nanti menjadi bahan penetapan untuk APBDes. Di bulan Oktober nanti rancangan APBDes sudah harus jadi, makanya di September ini semua desa kami wajibkan untuk tetap melaksanakan tahapan sesuai jadwal sebelum perencanaan dan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa. Tentunya ini ada beberapa prioritas yang memang menjadi masuk dalam APBDes, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di tingkat desa sesuai kewenangan desa. Nah terkait ini Pak, jumlah anggarannya Pak, apakah sudah ada perkiraan Pak kisarannya? Belum ada, kan ini baju rancangan kerjanya kan belum, masih disusun ya. Masih disusun, dan ini mungkin beberapa desa mungkin ya belum melaksanakan musdesnya kan, musdes penyusunan RKP memang belum. Tapi kalau masalah jumlah tentunya volume target disesuaikan dengan suspek yang atau masing-masing desa kan sudah ada datanya berapa jumlahnya ya. Tapi kan itu saja, karena ini penyakit menular tentunya juga harus mempertimbangkan risiko kerawanan yang bisa ditimbulkan karena ini sifatnya menular. Jadi untuk angkanya nanti ya melalui musdes dalam APBDes itu nanti yang akan menjadi pertimbangan desa untuk menentukan seberapa besar anggaran yang dialokasikan secara umum untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di desa.